But yeah, this Ended up being fine because the kids we had like. Iya, cowok itu. Ini rumah sejarah. Ini rumah pertama yang dibangun di daerah sini lah, 1829. Trenby House ini, kalau lihat namanya Trenby House ini berarti ini nama pemiliknya nih. Ini rumah udah 100 tahun lebih. Belum deh. 1839. 1839. Tadi ini dia. Luar biasa ya, di sini tuh rumah bersejarah semua dijaga gitu, jadi nggak boleh dihancurin. Ini kafetarianya namanya Peninsula. Tadi namanya apa? Peninsula aja. Peninsula Farm. Kalau weekend ya begini dah marketnya. Kok banyak? Iya, buat si kosong. Oh, ini flat white. Kuat tapi dulunya ini capcay. Kopi ekstra silakan. Saya kerja di rumah sakit, cuci piring segala. Ini kerja di healthcare, ngurusin. Posisi di Apple Cross. Apple Cross. Hai. Halo. Lama ketemu. Halo lagi. Ya kalian. Makin tua. Makin ganteng loh. Ini Santon.
Di selevel gua aja. Hah? Selevel apa di bawah? Selevel. Merah, merah. Udah merah. Minum dong. Minum. Mana Bas? Gila lu kurusnya. Berapa kilo Bu? Hampir gocap ya? Kok lu mahal ya? Masih ada Apa? Ini? Luar biasa. Ini kan ini apa? Kita mau coba lihat Swan River di belakang rumah. Udah beberapa hari stay di sini, masih belum coba muter-muter di apa namanya, belakang rumah. Ini ada taman untuk jogging. Luar biasa ya, apa namanya, library bisa ada seperti itu di tengah jalan. Mungkin kalau pada penasaran, yang udah ikutin video saya ini ya, historinya kenapa dulu bisa sekolah dikirim ke Perth sini. Bau. Ya, jadi awal ceritanya dulu kenapa bisa dikirim tahun 93. Pertama kali kita pergi ke Australia waktu itu, keluarga besar ya, rame-rame. Kebetulan juga cuman ke kota Perth waktu itu. Kita ada kenalan family di sini. Udahnya kebetulan orang tua diajak muter-muter lihat sekolahan. Diajaklah itu ke sekolah Christchurch Grammar School, itu di video yang sebelumnya ya. Linknya di sebelah mana nih? Ini deh. Diajaklah ke sekolah Christchurch, dikasih lihat, dan kebetulan mereka suka. Tanpa basa-basi, tanpa kompromi, tahun 94 dikabarin Oke, jadi setelah tadi sampai mana ceritanya? Jadi tahun 94-nya tiba-tiba langsung dikabarin pindah sekolah ke Perth. Waktu itu belum pernah belajar bahasa Inggris, belum pernah ngeles bahasa Inggris sama sekali, nggak bisa ngomong. Umur 13 tahun dikirimlah ke Perth, tinggal di homestay. Homestaynya juga kebetulan orang Indonesia,
ada sekitar 5 orang murid lainnya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya. Jadi tinggal di situ rame-rame, kita sekolah bahasa 6 bulan. Ada namanya sekolah Saint Mark waktu itu. Tapi sekarang udah tutup sekolahnya. Jadi itu khusus untuk sekolah bahasa. Rata-rata anak-anak yang di luar, anak-anak yang untuk belajar bahasa Inggris itu sekolah di sana 6 bulan. Jadi sekolah bahasa 6 bulan. Tahun 95 masuklah ke Christchurch itu. Tapi karena homestay-nya juga semua orang Indonesia, teman-teman di sekolah Saint Mark itu juga orang Indonesia, bahasa Inggris ya tetap masih limited. Tapi mau nggak mau mesti usaha. Masuklah ke sekolah Christchurch. Dari sana baru ketemu pergaulan sama orang-orang bule. Barulah di situ benar-benar belajar bahasa Inggrisnya. Mulai improve karena asramanya juga mayoritas bule. Waktu itu tahun 95 kelas 8 hanya 2 anak Indonesia. Sama saya, jadi ada hanya 3 orang. Nah dari situlah perjalanan hidup di Australia dimulai. Sekolah di Christchurch dari kelas 8 sampai kelas 12, dan menurut saya itu pengalaman yang tidak terlupakan. Kenapa? Karena 24 jam itu ketemunya sama temen terus. Dan sekolah di sini itu nggak ada yang namanya nggak naik kelas kecuali nilai kita jelek sekali. Mau C semua dan ada yang D-nya, tetap naik kelas. Tapi ada satu cerita, ada satu teman yang nilainya emang benar-benar jelek. Itu pun dia nggak dinaikin, dia ditanya, nilai kamu jelek sekali, kamu mau ulang apa enggak? Dikasih opsi seperti itu. Dan kayaknya waktu itu dia bilang nggak mau repeat, jadi dia tetap naik kelas. Jadi ya seperti itulah situasinya. Jadi di sini itu sekolahnya akademis nggak sepenting mereka yang di Indonesia ya. Anak sekolah pulang sekolah ngeles, pulang sampai rumah malam, besok pagi bangun sekolah lagi gitu. Nggak seperti itu. Wah. Jam 5.38 lampunya udah nyala. Dari Perth lulus tahun 99, pindah ke Sydney tahun 2000, kuliah. Ambil diploma dulu 1 tahun. Setelah itu baru masuk kuliah. Diplomanya di Williams Business College, kayaknya juga udah tutup itu. Ambil diploma di Williams Business College di North Sydney. Dan kebetulan juga kampusnya udah tutup. Kalau sekarang udah tutup. Ambil diploma 1 tahun. Tahun 2001 pindah ke Macquarie University di Sydney. Kenapa mau ke Sydney waktu itu? Karena sebenarnya mau nonton Olimpik ya tujuannya itu. Sydney 2000 itu kan ada di Sydney lah. Karena emang kebetulan pengen banget nonton Olimpik, jadi mati-matian cari kampusnya yang di Sydney, dan kebetulan dapet, dan kebetulan punya kesempatan buat nonton Olimpik. Itu pengalaman luar biasa juga kalau buat teman-teman yang suka olahraga. Itu vibe-nya dapet banget untuk nonton sport event ya. Lulus tahun 2005 balik ke Jakarta for good. Sejak itu pulang pergi Australia ada beberapa kali lah, karena masih ada keluarga di sini, masih
masih bisa numpang karena adik juga ada di sini di Perth. Jadi masih bisa tinggal di rumahnya. Nah, di trip kali ini kebetulan kan di video berikutnya ya kalian lihat sempat balik lagi ke sekolah yang lama. Itu benar-benar nostalgic sekali. Rasanya ya jadi pengen balik lagi sekolah gitu. Bagus ya sunset. Sebenarnya sejarah Australia ini awal mulanya ini cukup unik. Kalau teman-teman tahu, mungkin banyak yang belum tahu juga sih. Lihat dulu, kasih lihat ini dulu. Mungkin banyak yang belum tahu juga kalau Australia itu kan penduduk aslinya itu bilangnya suku aborigin ya. Suku aborigin itu kan sudah sejak, ya kalau menurut sejarah itu puluhan ribu tahun lah kalau nggak salah itu. Dan kalau diteliti lagi menurut mereka itu suku aborigin itu ternyata awal mulanya bisa nyebrang sampai ke Australia itu dari Indonesia. Dan mereka itu suku-suku orang Sunda. Kebanyakan itu Sunda dan Papua. Nah, mungkin kaget ya kalau dengar kok orang Sunda ternyata ya menurut sejarahnya ya seperti itu. Jadi diprediksi sama historian di sini gitu. Mereka itu asal usulnya etnisnya itu Sunda dan orang-orang Papua yang nyebrang ke Pulau Australia dari Indonesia. Kalau zaman dulu itu kan diperkirakan itu kan laut masih belum setinggi sekarang ya. Jadi mereka bisa jalan kaki merantau sampailah ke Australia. Asal usul aborigin kurang lebih seperti itu. Untuk perspektif yang lebih gampang, kalau lihat dari peta ini, air laut zaman dulu kan masih rendah ya. Jadi mereka yang dari daratan Sunda dan dari Papua itu bisa nyebrang jalan kaki ke benua Australia seperti ini. Dan di tahun 1780-an kira-kira ada gelombang pertama yang dari Inggris itu dibilangnya itu sejarahnya itu First Fleet. Gelombang pertama di mana itu ada 11 kapal perahu ya, isinya 1.400 orang kira-kira. Itu konvik semua. Jadi itu orang-orang kriminal yang dikirim dari Inggris ke Australia untuk bikin settlement, untuk memulai kolonisasi yang baru. Kenapa Australia? Karena dulu sebelum ke Australia itu konflik-konflik di Inggris itu dikirimnya ke Amerika. Dan karena Amerika itu waktu itu ada Civil War ya, perang saudara tahun 1700-an. Akhirnya Inggris memutuskan untuk cari pulau baru, yaitu ya kebetulan Australia sudah diketemukan sama Inggris, ya mereka kirimlah ke Australia. Kalau mau cerita mundur lagi, sebenarnya itu sebelum Australia dijajah sama Inggris itu ada Prancis, ada
Swedia. Dan kebetulan mereka semua peneliti mereka itu bilang Australia itu nggak ada apa-apanya karena hanya negara kering aja. Gelap sekali nih muka. Australia itu negara yang sangat jauh di bawah, kering, nggak ada air. Jadi mereka memutuskan untuk nggak melanjutkan kolonisasinya itu di Australia. Dan kebetulan Inggris memerlukan konflik-konflik yang di negaranya itu untuk dibuang keluar pulaunya, dikirimlah ke Australia. Kurang lebih sejarahnya seperti itu sih. First Fleet itu tahun 1780 kira-kira. Dan mereka itu landingnya di Botany Bay. Itu di dekat Sydney ya, Botany Bay itu. Oh, ini kebetulan udah gelap. Videonya dilanjut besok-besok ya.